Oke, perkenalkan nama saya Farhastan Firdaus dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem komputer dan ORCOM. Oke, pertama materi yang akan dibahas ada yang pertama adalah pengenalan dan evolusi komputer, kedua memori internal, ketiga memori eksternal, keempat input dan output, yang kelima sistem interkoneksi. Oke, pengenalan komputer dan evolusi komputer. Oke, komputer itu adalah berasal dari kata-kata to compute yang berarti menghitung. Oke, secara umum komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, mengolah data, menyimpan data. Terus, fungsi utama komputer itu adalah input, proses, output, dan storage. Oke, yang kedua komponen utama komputer. Komponen utama komputer itu terdiri dari 3 komponen besar, yaitu hardware, software, dan firmware. Oke, sejarah dan evolusi komputer generasi pertama seperti dari tahun 1940 sampai 1956. Generasi kedua sampai 1956 sampai 1963. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Generasi kelima sekarang dan masa depan. Oke. Kita bisa lihat sendiri di sini ada contoh-contohnya sendiri dan juga sudah ada pengertiannya. Bisa dibaca. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah memori internal. Oke, kita bahas pengertian dari memori internal terlebih dahulu. Memori internal adalah media penyimpanan data utama yang terdapat di dalam komputer dan langsung diakses oleh prosesor atau CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil sementara selama komputer bekerja. Tanpa memori internal, CPU tidak dapat memproses data karena tidak memiliki tempat untuk menyimpan instruksi sementara. Oke, ini ada kayak seperti contoh-contohnya atau jenis-jenisnya. Ini ada RAM, Random Access Memory, dan juga ROM, Read Only Memory. Ini fungsi memori internal untuk menyimpan instruksi program yang sedang dijalankan, menyimpan data sementara hasil pemrosesan, menjadi penghubung cepat antara prosesor dan media penyimpanan lainnya seperti hard disk, menentukan kecepatan kinerja komputer semakin besar dan cepat memorinya semakin cepat pola komputer bekerja. Yang ketiga adalah memori eksternal. Pengertiannya adalah media penyimpanan data di luar memori utama atau internal yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Oke, fungsinya menyimpan data dalam program secara permanen, mencadangkan data dari memori utama, memindahkan data antar komputer atau perangkat lain, menambah kapasitas penyimpanan komputer atau laptop, melindungi data dari kerusakan sistem atau kehilangan. Jenis-jenis memori eksternal ada berikut, yaitu magnetic storage, optical storage, solid state storage, dan cloud storage. Oke, ini tetap sesuai zamannya ya guys. Dan sekarang di zaman saya ini sudah banyak cloud storage yang menjadi pilihan para mahasiswa dan juga anak muda sebagai media penyimpanan. Yang keempat ada input dan output. Pengertiannya dalam informatika, input dan output adalah bagian dari siklus pengolahan data atau EPU. Input, proses, dan output. Input data atau berita yang dimasukkan ke sistem komputer, proses tahap pengelolaan data oleh komputer, misalnya penyortiran dan analisis. Output hasil dari proses pengolahan data. Siklusnya seperti tersebut. Oke. Ya, kita lanjut ke materi kelima, ada pengertian interkoneksi. Interkoneksi berasal dari kata inter atau antara dan connection atau hubungan. Jadi interkoneksi berarti menghubungkan antara dua atau lebih sistem atau perangkat agar bisa saling berkomunikasi dan tukar data dalam informatika. Tujuannya, interkoneksi bertujuan untuk berbagi data dan informasi antar komputer, berbagai sumber daya seperti printer, internet, dan file server, memudahkan komunikasi antar pengguna, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Kalau mungkin kurang ada yang kurang lengkap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.